Berikut ini respon terhadap hal yang sensitif dari Kiai Haji Miftahul Ahyar. Saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Saya berharap sebagai warga NU kepada sosok yang saya hormati, Kiai Haji Miftahul Ahyar, yang mengendalikan keilmuan dan hasanah Aturos NU. Setiap kali memahami anak muda NU, kiranya betul-betul berdasarkan ilmu hasanah Aturos dan konteks yang sebenarnya terjadi di lapangan. Setidaknya ada instrumen yang bisa dijadikan untuk menilai, sehingga tidak mengorbankan putra-putri Nahdien yang benar-benar ingin menjaga marwah NU dengan penuh hati-hati dan terukur, tidak seperti sosok yang dijadikan standar analogi hukum asal, yaitu sosok pemuda yang memiliki karakter sha'imun nahar, qa'imul lail, wa yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Tetapi sosok ini yang dijadikan analogi Kiai Haji Miftahul Ahyar tidak menggunakan nalar sehat, penuh perasaan emosional, dan Islam tidak dipahami sebagai agama rahmatan lil alamin, namun dipahami sebagai ideologi kekuasaan. Tentu ini sangat jauh berbeda ketika ini dianalogkan dengan kiai-kiai muda NU yang selama ini mengkritisi klan Ba'alwi. Kedua, Kiai Haji Miftahul Ahyar dengan tegas memandang orang bukan dari nasab, namun dari ilmu dan takwa. Justru ini yang ingin diperjuangkan Kiai Haji Imaduddin Utsman, karena selama ini nasab telah dijadikan alat hegemoni dan relasi yang tidak seimbang. Hampir semua habaib membangun glorifikasi dan interpolasi melalui nasab. Bahkan ilmu dan simbol-simbol ketakwaan menjadi alat untuk mengunggulkan nasab. Nasab satu hal, ilmu hal yang berbeda, yang harus tetap kita hormati dan kita muliakan. 3. Secara tersirat di dalam pidato Kiai Haji Miftahul Ahyar dan tersurat, pengkritik klan Ba'alwi disampaikan Kiai Haji Miftahul Ahyar telah meragukan Said Alwi Al-Maliki. Ini tidak benar. Kiai Haji Imaduddin Utsman tidak pernah meragukan nasab Said Alwi Al-Maliki. Bahkan beliau bersanad keilmuan beliau bersambung ke Said Alwi Al-Maliki. Sebagaimana disampaikan Kiai Miftahul Ahyar, ini yang keempat, pengkritik klan Ba'alwi adalah Wahabi. Sekiranya biar kritik ini berdasar, perlu disertakan indikasi dan instrumennya. Yang benar, para pengkritik klan Ba'alwi bisa dibaca karya dan jejak digitalnya adalah pejuang-pejuang yang merespon realitas politik habaib di API dan di Robitoh melalui ketua umumnya telah bersikap arogan kepada NU dan Kiai NU. Hal yang tidak kalah mengerikan telah terjadi kapitalisasi nasab, dawir di tengah warga NU, dan pemalsuan makam yang akhir-akhir ini menjadi isu hangat di tengah masyarakat. 5. Pengkritik klan Ba'alwi menolak isbat mufti dunia. Benarkah demikian? Justru Kiai Haji Imaduddin Utsman membongkar kebohongan isbat nasab klan Ba'alwi yang mengatasnamakan para ulama dan nakobah serta mufti dunia. Hal yang sama, Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan serius telah melakukan penelitian yang hingga kini belum terjawab. PBNU pun belum mengadakan bahsul masail tentang persoalan ini. Pertanyaannya, mengapa Kiai Haji Miftahul Ahyar sudah berposisi sebagai pembela Ba'alwi tanpa dasar keilmuan dan bahsul masail para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama? 6. Pengkritik klan Ba'alwi menggarap Syekh Abdul Qadir Jilani. Benarkah demikian? Sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar, setahu saya yang meragukan nasab Syekh Abdul Qadir Jilani adalah salah satu oknum di PBNU, Saudara Dr. Fahrozi, dan yang merendahkan derajat Syekh Abdul Qadir Jilani adalah dari Habib yang menjadikan makam Syekh Abdul Qadir Jilani di bawah sosok bernama Faqih Muqaddam. 7. Saya masih berharap Kiai Haji Miftahul Ahyar bijak memahami permasalahan habaib di Indonesia yang sudah benar-benar meresahkan masyarakat, yang bisa kita lacak dari jejak digital mereka dan catatan buruk tokoh-tokoh penting berpengaruh mereka di lingkungan klan Ba'alwi. Saya mencintai NU yang sekarang ini berhadapan dengan tokoh pengendali habaib dan Robitoh, dan juga berhadapan para tokoh NUGL yang kesemuanya memiliki jejak digital yang tidak baik terhadap Nahdlatul Ulama. Saya bukan Khawarij, saya bukan Syiah, saya bukan Wahabi, tapi gerakan ini tumbuh dari realitas sosial. Akhirnya, dari saya bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, Wali Songo, Pangeran Hasanuddin, Pangeran Sambu, dan Syekh Mutamakin. Allah wujud, Muhammad lagi wujud. Apa meneh sira ingsun wujud? Ya sira ya ingsun ing asmane Allah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. Sekian, terima kasih.